Duh, hari ini panas banget ya. Pernahkah teman-teman mengalami hal seperti barusan? Pada siang hari, suhu udara terasa sangat panas. Sedangkan pada malam hari, suhu udara terasa begitu dingin. Hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya perubahan iklim, yaitu variasi suhu udara harian yang memiliki rentang nilai yang mulai bergeser dari suhu rata-ratanya. Contoh sederhana dari perubahan iklim ini, pada tahun 2015, pada bulan April di Bogor, suhu udara mencapai 25,8 derajat Celcius. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, suhu udara mencapai 26,7 derajat Celcius. Dengan demikian, dalam kurun waktu 5 tahun saja, telah terjadi peningkatan suhu udara sebanyak 0,9 derajat Celcius. Perubahan iklim itu sendiri sudah menjadi isu global loh. Buktinya sudah ada komitmen dari seluruh dunia melalui Paris Agreement yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu udara di bawah 1,5 derajat Celcius. Indonesia sendiri sudah menyatakan komitmennya terkait persetujuan Paris, yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, serta mengajukan dokumen NDC atau Nationally Determined Contribution. Apa sih sebenarnya perubahan iklim itu? Sampai-sampai perwakilan setiap negara harus berkumpul dan menghasilkan Paris Agreement. Perubahan iklim merupakan sebuah kondisi di mana terjadi peningkatan suhu udara global. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh penambahan gas rumah kaca yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Wah, lalu bagaimana gas rumah kaca bisa menyebabkan kenaikan suhu udara? Jika dibayangkan, gas rumah kaca akan mirip seperti selimut yang menyelimuti bumi. Selimut tersebut akan memantulkan kembali radiasi yang berasal dari bumi kembali ke bumi. Tetapi, radiasi yang berasal dari matahari tetap dapat menembus selimut gas rumah kaca tersebut karena memiliki energi yang cukup besar. Dengan demikian, gas rumah kaca akan memerangkap panas yang ada di dalam bumi, sehingga suhu di permukaan bumi akan terus meningkat. Lantas, dari mana gas rumah kaca itu berasal? Setidaknya terdapat 5 sektor yang dapat meningkatkan gas rumah kaca, yaitu sektor energi, pertanian, industri, limbah, serta kehutanan dan penggunaan lahan lain atau FOLU. FOLU adalah singkatan dari Forestry and Other Land Use, yang menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan gas rumah kaca yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan, yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan gas rumah kaca di Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor FOLU, terdapat satu tujuan yang diharapkan tercapai pada tahun 2030, yang dinamakan dengan net sink. Net sink ini menggambarkan serapan gas rumah kaca dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, di mana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpanan karbon memegang peranan penting dalam menyerap gas rumah kaca. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia membentuk suatu program yang dinamakan Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dengan tercapainya net sink di sektor FOLU, maka secara tidak langsung akan membantu tercapainya net zero emission pada seluruh sektor yang berkontribusi pada kenaikan gas rumah kaca. Nah, jadi gitu nih, melalui Indonesia FOLU Net Sink 2030 diharapkan pada tahun 2030 sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Emangnya ada apa dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain? Apakah sesignifikan itu perannya? Tentu, karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan diharapkan dapat menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada emisi yang dilepaskannya, atau disebut dengan kondisi net sink.
Menurut dokumen NDC, sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan untuk berkontribusi sebanyak 17% dari 29% penurunan emisi gas rumah kaca untuk seluruh sektor dengan upaya sendiri atau disebut dengan skenario CM1 nih. Serta diharapkan berkontribusi sebesar 24% dari 41% penurunan emisi di seluruh sektor dengan bantuan internasional atau disebut dengan skenario CM2. Oh gitu ya, Indonesia juga udah nyusun dokumen loh, yaitu dokumen LTS-LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience tahun 2050, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa skenario. Skenario CPOS yang merupakan skenario kebijakan saat ini, skenario TRNS atau skenario transisi, dan skenario yang paling ambisius yaitu skenario LCCP yang merupakan skenario rendah karbon yang sejalan dengan tujuan Paris Agreement. Nah, benar banget nih, menurut skenario CPOS, emisi gas rumah kaca akan meningkat secara pesat sehingga kondisi netting akan sulit tercapai. Sedangkan menurut skenario TNRS, peningkatannya itu tetap ada, tetapi nggak sebanyak nih laju dari skenario CPOS. Kemudian untuk skenario LCCP, penurunannya akan sangat pesat sekali nih. Nah, bener banget. Apalagi kalau dilihat dari ilmu sains perubahan iklim, hal tersebut sama dengan skenario iklim RCP atau Representative Concentration Pathways, di mana skenario CPOS akan sama dengan skenario RCP 8.5, skenario TRNS akan sama dengan RCP 4.5 dan 6.0, skenario LCCP akan sama dengan RCP 2.6. Dalam mewujudkan Indonesia Volunetzing 2030, terdapat 5 bidang, antara lain pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, serta instrumen dan informasi. Pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan dengan penerapan silin, yang mana penerapan silin ini merupakan sistem penghijauan yang dapat menjamin atau bahkan meningkatkan fungsi hutan dan kualitas lingkungan, serta dapat juga dilakukan dengan penerapan RILC pada area konsesi yang lahannya masih primer. Peningkatan cadangan karbon dapat dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang kayunya dapat dipanen atau rotasi, serta penanaman pohon yang kayunya tidak dapat dipanen atau non-rotasi. Konservasi meliputi pemelaan dan informasi konservasi alam, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi spesies dan genetik, dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sedangkan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan perbaikan pengelolaan tata air dan restorasi pada area lahan gambut yang diprioritaskan pada konsesi yang tutupan lahannya sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan. Untuk bidang instrumen dan informasi, salah satu perannya yaitu dalam hal evaluasi kebijakan review, renew establish, dan standarisasi yang akan mendukung keempat bidang lainnya. Nah, untuk mewujudkan Volunetzing 2030 ini, diperlukan standar sebagai acuan dari kegiatan yang berupa pengembangan sistem kerja dan langkah monitoring serta evaluasi dampak. Standar. Pentingnya ada standar itu untuk apa? Dan apakah hal itu berguna untuk menurunkan dampak dari perubahan iklim? Tentu saja, dengan adanya standar atau acuan ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak dari perubahan iklim secara tepat, sehingga mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, baik industri, masyarakat, lingkungan hidup, dan hutan yang berkelanjutan. Standar diperlukan sebagai pedoman teknis untuk membantu dan memudahkan stakeholder di lapangan, sehingga pengimplementasiannya dapat berjalan dengan tepat, memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta mempermudah pengendalian perizinan agar lebih efisien, efektif, dan tepat guna, serta ekonomis. Dalam pelaksanaan program Volunetzing 2030 ini, memungkinkan terdapat adanya gap antara pembuat kebijakan dengan pelaksana teknis di lapangan. Untuk itu, standar diperlukan untuk menjembatani antara norma, pedoman, peraturan yang sudah ada dengan acuan, tuntunan yang akan digunakan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan, serta praktisi lapangan. Selain itu, acuan atau standar yang sudah ada perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu tercapainya target Indonesia Volunetzing pada tahun 2030. Dengan kata lain,
Standar akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya standar dapat mendukung terwujudnya Indonesia Full Net Sink pada tahun 2030. Hal tersebut karena dengan adanya standar dapat menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan sehingga stakeholder terkait dapat tetap on track dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya standar dapat juga memudahkan dalam implementasi Full Net Sink 2030. Perasaan tadi siang panas banget ya, tapi sekarang kenapa terasa dingin?